Ternate, Maluku Utara. Salah satu surga tersembunyi di timur Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa. Kota ini menawarkan perpaduan memukau antara laut yang jernih dan megahnya lanskap vulkanik Gunung Gamalama. Tak hanya terkenal karena negeri penghasil rempah-rempah, tapi Ternate juga terkenal akan keindahan alamnya. Luar biasa, indah sekali. Tak hanya memiliki pesona wisata yang memikat, Ternate dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Tak heran, sejak dulu, bangsa-bangsa Eropa datang dan saling memperebutkan wilayah ini karena kekayaan rempah-rempahnya yang sangat melimpah. Namun, apakah kekayaan alam yang melimpah itu sudah mensejahterakan masyarakatnya? Salah satu destinasi wisata yang menjadi unggulan di Ternate, Maluku Utara adalah Pantai Jiko Malamo. Berjarak sekitar 30-40 menit dari pusat kota Ternate, pantai ini terkenal dengan air lautnya yang sangat jernih berwarna biru kehijauan, serta suasana alam yang masih asri dan tenang. Keindahan Pantai Jiko Malamo semakin memikat karena dikelilingi perbukitan hijau yang membuat suasananya terasa sejuk dan alami. Pantai ini juga menjadi surga bagi pecinta snorkeling dan diving karena memiliki terumbu karang yang masih terjaga dengan beragam ikan hias yang cantik. Bahkan, pantai ini juga jadi salah satu spot diving yang sering dikunjungi oleh Gubernur Maluku Utara, Serdi Coanda. Alasannya buat yang pernah dive dan yang suka, mereka akan ngerti. Kenapa? Mungkin karena tenang dan cantik dan ada adrenalin dan sesuatu yang baru. Seru aja. Namun sayang, rupanya Pantai Jiko Malamo dikelola oleh pihak swasta, bukan langsung oleh pemerintah. Tak heran, pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling ramai di Ternate, yang bahkan sering disebut sebagai tempat healingnya warga Ternate, karena menawarkan suasana yang tenang dan keindahan alam yang memanjakan mata. Untuk menikmati wisata di pantai ini, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan, yakni sekitar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Selain menawarkan keindahan alam, ramainya wisatawan yang datang juga membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Banyak warung dan pedagang kecil di area wisata yang ikut merasakan manfaat ekonomi dari tingginya jumlah pengunjung setiap hari. Enggak, ini dikelola pribadi. Pribadi? Iya. Semua warung di sini? Iya, dari warung yang paling ujung, terus mentoknya di parkiran yang sebelah sana, di sebelah jembatan penyeberangan Pulau Hiri. Oh ya? Itu semua dikelola oleh pribadi. Tidak ada sangkut paut sama pemerintah. Oh, pribadi. Berarti ini Bapak bangun sendiri, modal sendiri semua? Bangun sendiri, dari nol ini, Pak. Oh. Malahan pas masuk, dia belum kayak gini, masih utang-utang, Iya. masih batu-batu. Baru kita sewa orang, pakai dana pribadi, buat bongkar batu, buat nyangkul-nyangkul tanah biar bisa ada tempat untuk bangun tempat Duduk. Oh. Para pengunjung tak hanya sekedar berenang atau snorkeling di kawasan Jiko Malamo saja, namun juga ke beberapa wahana air seperti banana boat yang disediakan. Pengunjung pun tak perlu khawatir jika tak membawa alat penyelam, karena beberapa warung di sekitar Jiko Malamo juga menyediakan perlengkapan menyelam. Kalau weekend untuk hari Minggu biasa saja itu bisa 2 juta bisa. Kalau lagi rame pas tanggal muda itu bisa 3 juta. Kalau lagi sepi paling 1 juta. Kalau hari-hari biasa Pak, lagi nggak ada libur, lagi nggak ada ini? Iya, hari-hari biasa itu paling 300-400 dah. 300 dapat. Oh, oke. Itu tetap masih ada pengunjung ya Pak, masih? Iya, masih tiap hari. Ini kalau nggak pagi, sore paling sebentar, paling sekarang jam berapa? Jam 3 mungkin. Kalau paling jam 5 udah ada. Namun, di balik ramainya pengunjung dan indahnya pesona Pantai Jiko Malamo, ada kekhawatiran yang dirasakan para pedagang dan warga di sekitar kawasan wisata ini, terutama saat musim ombak besar datang. Ya, gelombang laut yang tinggi kerap mengancam area pantai dan aktivitas wisata, bahkan dapat memengaruhi penghasilan para penjual yang bergantung pada ramainya kunjungan wisatawan. Nah, kalau musim ombak di sini dia
masuk sampai Sampai sini? Iya. Baru terus? Ini kerikil yang di dalam ini bukan kita yang kasih masuk, tapi Dari Iya. sana? Oh, oke. jadi kalau pas musim ombak, air pada air pasang, jadi kursi-kursi sama meja-meja kita taruh di belakang semua. Jadi dia pokoknya dia orang Ternate bilang dia hantam sudah. Ya, sampai mana? Full. Sampai sini? Lalu ini bangunan gimana? Bangunan nggak apa-apa. Oh, nggak Jadi apa-apa? kita Oh. kerja, sewa anak-anak, kerja, istri datang masak, terus kita kerja untuk kasih keluar lagi. Oh, itu tahun berapa Pak itu Pak? Apa? Tahun berapa itu? Itu kalau setiap musim ombak tetap harus Tiap musim pasti Iya. kayak gitu. Oh, itu jadi ancaman tersendiri ya buat para penjual di sini berarti ya? Iya. Bukan cuma di sini, warung-warung sebelah juga kena dampak Kena semua. Musim ombak tinggi di perairan Ternate dan Maluku Utara umumnya terjadi pada musim utara barat, yang puncaknya sering berlangsung antara Desember hingga Maret. Potensi gelombang tinggi juga kerap muncul di bulan April. Selama periode ini, tinggi gelombang dapat mencapai setengah hingga lebih dari 2 meter. Namun, perakilan cuaca maritim bisa berubah cepat. Maklum, kondisi cuaca belakangan ini kerap tak menentu. Iya. Sampai berapa sih ruginya kira-kira? Karena kemarin waktu dia kasih bongkar ini kita ganti, Habis berapa tuh, Pak? Kita ganti semua itu kan beli bahan, semen sama pasir sama batu enggak, kayu sama sewa orang untuk di sini. Itu satu kali dia bongkar itu bisa sampai 10 jutaan bisa. Oh, 10 jutaan untuk Iya. sekali ini. Masalah beli bahan nggak terlalu mahal, tapi masalah angkut ke sini Oh, buat sewa orang. seorang ya. Oh, Jadi dia hitungannya kalau pasir satu trek itu kita sewa orang sampai masuk ke sini itu 2 juta. Walaupun Pantai Jiko Malamo bukan satu-satunya pantai dan objek wisata laut di Ternate, kebanyakan warga di sekitar wisata ini sangat bergantung ekonominya pada aktivitas wisata ini. Karenanya, mereka sangat berharap pengembangan wisata dan keberpihakan pada pedagang di sini. Pak, kalau misalkan ditanya apa harapan ke depannya untuk supaya mungkin lebih baik lagi, lebih dikembangkan lagi wisatanya, apa Pak kalau dari selaku penjual di sini Pak? Kalau saya selaku pribadi mungkin Ibu Gubernur bisa bantu kami biar bisa atasi ombak yang sementara dia masih bisa masuk di sini. Solusinya bagaimana biar Ibu Gubernur bisa, kan Ibu Gubernur kan pernah mandi di sini juga. Oke. Itu sebelum jadi gubernur waktu itu. Dia bersama Bapak Benilaus kalau Almarhum. kalau nggak salah. Oke. Itu pakai speed yang itu juga Itu sama ya. Sama ini sama Mas Anang, Mbak Asati waktu itu ke sini. Itu di sini. Oke. Jadi harapannya supaya ada Iya, harapannya bantuan ya. kedepannya biar bisa ada bantuan untuk kami Ibu. Semoga Ibu Gubernur bisa dengar harapan kami. Tak jauh dari Jiko Malamo, terdapat salah satu pantai yang cukup terkenal di Ternate. Ya, Pantai Sulamadaha. Terletak di desa Sulamadaha, kota Ternate, pantai ini jauh lebih dulu tersohor jika dibandingkan dengan Pantai Jiko Malamo. Kami pun mendatangi kawasan Pantai Sulamadaha. Ibu, ini berarti kalau masuk ke Sulamadaha ini bayar ke parkir atau bayar tiket masuk ada orangnya atau bagaimana? Ada orang, motor, per orang sama motor. Kalau yang motor, per motor 3.000. Kalau orang 2.000. Oh, per Biasanya pakai asuransi. Oh. Cuman asuransinya habis. Oh, asuransi Kalau untuk asuransinya itu 500. untuk apa tuh? Untuk keselamatan. kalau keselamatan ya. Kalau ada yang kecelakaan kan. Kalau mobil? Mobil juga. Kalau mobil 10.000, satu mobil 10.000. Nanti kalau orang juga itu begitu, 2.000. Untuk hasil dari tiket ini uangnya itu emang disumbangkan langsung dikasih ke dinas pariwisata Iya, atau dikasih ke dinas ada warga pariwisata. juga ke warga Enggak. juga? Oh, full ke Iya, ke dinas pariwisata. semua full berarti ini. Iya. Oh, oke. Berbeda dengan Jiko Malamo yang dikelola pribadi oleh warga, Pantai Sulamadaha dikelola oleh pemerintah. Ketika saya masuk ke dalam, tampak pantai ini sepi pengunjung. Hanya beberapa saja warung yang buka. Bu, ini kan saya lihat cuma ibu doang yang buka nih Bu ya? Enggak, ini sedikit lagi yang datang udah berbuka. Tapi kalau hari-hari, cara semua berbuka. Oh, kenapa tuh?
sunyi, sepinya sini. Oh, kalau hari biasa sepi. Hari Jadi biasa cuman- sepi. Cuman beberapa aja yang buka gitu. Oh. Kalau hari weekend Sabtu Minggu? Kalau hari Sabtu Minggu semua ada Oh, buka. buka semua. Sepi juga, saya pernah pulang nggak ada uang. Sama sekali. Oke. Itu kan sepi. Tadi kalau jualan hari-hari boleh. Mardia sudah berjualan puluhan tahun di sini. Ia menjadi saksi perubahan kondisi di lokasi wisata Pantai Sulamadaha beberapa tahun belakangan yang menunjukkan penurunan. Selain karena makin banyaknya wisata di Ternate, beberapa alasan pengunjung juga mengeluhkan soal tarif masuk ke Pantai Sulamadaha. Ini ibu sewa kah atau Ini cuma ada dia punya karcis. ini Satu ini 10.000 10.000 per minggu apa per hari? per minggu. Per minggu. Satu minggu satu kali. Satu minggu 10.000 untuk sewa ininya ya? Adanya Untuk karcis. Si kios ini. Kalau yang di sana kita Di sana dari dinas satu kali duduk 25.000, tapi ada karcisnya dari dinas yang minta. Dari perwisata sudah dari dinas itu dari. kartisnya itu Iya, 25.000 itu uangnya berarti buat ibu apa buat dinas? Buatnya mereka. Buat dinas. Oh, berarti nggak ada ke ibunya nggak ada? Enggak, nanti ada saya punya jualan, kalau ada pisang goreng, kelapa muda baru bayarnya Ke ibu. lain-lain itu. Oh. Itu luar dari jualannya, saya punya jualan ini. Oke. Dari pisang goreng, kelapa muda. Oh, oke. Boleh Bu saya coba mau. Padahal, pesona Pantai Sulamadaha tak kalah dengan pantai lainnya yang berada di Ternate, Maluku Utara. Pantai ini menawarkan keindahan dan kejernihan air lautnya. Nama Sulamadaha sendiri yang berarti jalan menuju cinta atau petunjuk cinta. Selain terkenal karena keindahan alamnya, pantai ini juga menyimpan sejarah panjang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir Ternate sejak zaman dahulu. Kawasan ini pernah menjadi jalur penting bagi para pelaut dan pedagang rempah yang singgah di Ternate, ketika kota ini menjadi pusat perdagangan rempah dunia pada masa Kesultanan Ternate. Berarti kalau dari secara penghasilan sendiri Bu, kalau setiap harinya cukup nggak sih buat kehidupan sehari-hari Bu? Enggak, saya kalau itu yang kalau saya dapat 100 ke sana, adik punya jajan saja. Habis sudah. 30 mobilnya bensinnya 15. Terus jajannya 15. Jadi itu 30. Jadi yang sisa itu mungkin saya beli apakah di dapurnya, Masak-masak nggak di ada. rumah. Rusaknya, hancurnya. Sangat disayangkan memang, wisata seindah ini justru malah sepi pengunjung. Hal ini juga jadi keluhan pedagang lainnya, yang sangat bergantung pendapatannya terhadap aktivitas pengunjung. Sekarang sepi itu karena banyak pengunjung yang datang mengeluh karcis masuk terlalu mahal katanya mereka. Kalau mereka contohin kayak di Jiko, kalau di Jiko itu kan satu mobil 10.000, kalau di sini hitung mobil sama orangnya di dalam. Itu yang bikin mereka rasa mahal. Terus sekarang ada yang kasebo, yang itu mereka permasalahkan lagi karena dibayar satu kali duduk, satu orang naik itu bayarnya 25.000 satu kelompok itu kalau naik itu satu gazebo 25.000. Hal ini jadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah, mengingat potensi wisata di Ternate begitu besar jika dikembangkan dengan jauh lebih baik. Berdasarkan beberapa data yang kami peroleh di lapangan, permasalahan pariwisata di Ternate, Maluku Utara, didominasi oleh kendala infrastruktur dasar. Isu utama meliputi pengelolaan sarana yang belum optimal di destinasi unggulan, masalah kebersihan dan sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga aset wisata. Tiket pesawat tujuan Ternate pun terbilang cukup mahal. Saat kami berangkat ke sini, tiket pesawat dari Jakarta bahkan bisa mencapai 4 juta rupiah per orang. Wah, ini nanti kalau hujan bagaimana Bu? Ini kan atapnya bolong. Bagaimana kalau hujan Bu? Kalau hujan enggak apa-apa. Air hujan ini. Air hujan ini? Cuma kalau mau cuci apa kita ambil yang bersih. Berdasarkan beberapa data yang kami peroleh di lapangan, permasalahan pariwisata di Ternate, Maluku Utara, didominasi oleh kendala infrastruktur dasar. Isu utama meliputi pengelolaan sarana yang belum optimal di destinasi unggulan, masalah kebersihan dan sampah,
serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga aset wisata. Tiket pesawat tujuan Ternate pun terbilang cukup mahal. Saat kami berangkat ke sini, tiket pesawat dari Jakarta bahkan bisa mencapai 4 juta rupiah per orang. Aksibilitas, ya, kemudian amenitas dan atraksi di objek wisata itu perlu sekali dikembangkan baik oleh pemerintah, komunitas lain, masyarakat dalam hal ini komunitas, dan juga dengan stakeholder yang lain. Itu perlu ada kolaborasi sehingga bisa menghidupkan ini. Ternate sendiri memiliki puluhan destinasi wisata. Dengan data pemetaan menyebutkan setidaknya ada 60 potensi objek wisata di Pulau Ternate yang tersebar di wilayah utara, tengah, selatan, barat, hingga pulau sekitar. Wisata utama di Ternate meliputi benteng sejarah, danau vulkanik, pantai jernih, dan pemandangan Gunung Gamalama. Kita lihat kalau di sementara ini kita lihat memang masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama dengan aspek lingkungan. Ya, kita lihat bersama masalah yang paling krusial itu terkait dengan sampah, ya. Sampah ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh sekali terhadap keberadaan objek wisata di Ternate ini. Ini saya lihat beberapa juga. Iya, ini Banyak itu sampah nih Pak ya, kita lihat Iya. nih, Pak. Ini banyak sekali sampah berserakan. Nah, ini apakah, contohnya, ini apakah karena warga yang berkunjung ke sini atau justru ini sampah kiriman dari laut? Iya. Itu bagaimana ini? Kalau yang kondisi existing sekarang ini, sampah yang ada ini bisa dipastikan sampah kiriman dari laut. Oh, kiriman dari laut? Dari laut nih, di pinggir pantai. Selain itu, sebagian pengunjung disebut-sebut masih ada yang belum memiliki kesadaran cukup tinggi terkait sampah dan menganggap sampah menjadi tanggung jawab pengelola. Tak heran, banyak sampah dibuang tidak pada tempatnya. Tak hanya dikenal lewat pesona pariwisatanya, Ternate juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Cengkeh dan pala tumbuh subur di tanah ini, menjadikan Ternate dijuluki sebagai kota rempah. Ratusan tahun silam, bangsa Eropa berusaha menguasai Kepulauan Maluku demi bisa menguasai cengkeh dan pala. Saat itu, pala dan cengkeh setara emas. Terlebih buah pala sendiri dianggap satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan wabah penyakit mematikan seperti sampar atau pes dan disentri. Namun kini, kondisi ekonomi petani pala di Maluku Utara sangat bertentangan. Ya, meskipun Maluku Utara dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, banyak petani pala masih hidup dalam kemiskinan atau tingkat ekonomi menengah ke bawah. Penasaran dengan kondisi ini, saya mendatangi salah satu perkebunan pala yang berada di Kelurahan Melaro Puncak, Kota Ternate. Ini kendala saat ini yang dirasakan oleh para petani pala khususnya, Pak. Apa Pak yang selama ini atau mungkin setahun belakang ini yang jadi kendala? Kendalanya apa nama? Kalau terlalu panas, buah pala itu dia udah pecah di pohon, belum bisa dipanen, udah jatuh. Oh, itu apa? Runtuh dia. Menurunkan harga kah, kualitas kah, atau apa? Bukan menurun, dia rusak, Pak. Buah palanya rusak. Masih bisa dikonsumsi tapi? Bisa. Oh, masih bisa. Tapi harganya yang. Oh, harganya turun. Oh, alah. Dia bukan super dia. Dia udah jadi nomor 3. Oh, ada kualitas grade-nya. Kualitasnya nomor 1 super, 2, 3 gitu. Perubahan iklim membuat pola cuaca kini semakin sulit diprediksi. Hujan yang turun tanpa jeda, terutama saat musim panen seperti fenomena ombong Mei, kerap merusak bunga dan buah pala, sehingga hasil panen menurun drastis. Di sisi lain, alih fungsi lahan serta penebangan pohon-pohon pelindung demi membuka lahan baru membuat tanaman pala semakin rentan menghadapi cuaca ekstrim. Ancaman juga datang dari ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar yang perlahan mulai menekan dan menggerus lahan-lahan perkebunan pala milik rakyat. Itu perbandingan harganya jauh nggak sih Pak, yang dengan kualitas nomor 1 yang bagus berarti dengan yang tadi misalkan pecah itu perbandingan harganya jauh Kak? Jauh. Di Ternate sekarang 9596 itu super. Kalau yang tadi pecah? Yang pecah itu 60. Oh, oke. 45. 60-45. Iya, jauh ya, lumayan sih 30 ribuan berarti ya Pak ya. Kita juga cari mau yang super. Berarti tergantung dengan faktor cuaca berarti Pak? Iya, cuaca. Saat ini kan cuaca lagi nggak menentu nih Pak. Iya. Ya, itu bagaimana hasil dari panen dari pala ini? Ya, kita menurun kalau kita.
kita punya ini ya, hasilnya ya juga menurun. Juga menurun. Kalau hujan juga gitu. Kalau terlalu hujan dia banyak ada yang jamur-jamur. Tak hanya tantangan soal cuaca tak menentu, namun juga ancaman hama seperti penggerek batang dan rayap. Serta penyakit busuk buah basah, busuk kering, hingga keriting pucuk daun menjadi persoalan serius yang menyebabkan produksi pala menurun signifikan, bahkan mencapai sekitar 10-25%. Selain itu, sebagian besar petani masih mengandalkan metode budidaya turun-temurun dengan minim bimbingan teknis modern. Kurangnya pemanfaatan teknologi pasca panen juga membuat kualitas hasil panen seringkali tidak konsisten. Ya, kalau untuk dari saya harap ya bisa pemerintah juga bisa lihat kita. Saya juga mau buat ini pembibitan pala ulang. Soalnya di sini ada yang banyak yang mati, apalagi musim kemarau gini. Gitu. Banyak ada yang mati, ada yang mengiring. Soalnya ada juga hama yang itu di sini bilang rayap itu. Di sini bilang rayap pala itu banyak. Jadi ada yang mau buat ganti ulang, mau beli ini polybag, terus buat lahannya. Kalau lahan untuk ada pembibitan ada, cuma itu. Seperti polybag itu. Polybag polybag, terus kayak pagar ini supaya jangan binatang juga masuk, kambing itu. Gitu. Kalau belum musim raya harga naik. Kalau musim raya yang besar, musim besar gitu, musim panen besar gitu. Panen besar gitu, harganya turun. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2024, luas area perkebunan pala di Kota Ternate tercatat mencapai sekitar 565,8 hingga 1.521,1 hektar. Kecamatan Pulau Ternate meliputi Castella, Rua, Dorpedu, dan Avetaduma menjadi sentra utama produksi pala di kota ini. Sebagian besar kebun pala di wilayah ini dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Meski dikenal sebagai daerah penghasil rempah, produktivitas pala di Maluku Utara secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan hasil produksi sekitar 350 kg per hektar. Walaupun umumnya petani pala didominasi laki-laki, masih ada perempuan yang menggantungkan rezekinya dari buah pala. Ibu udah berapa lama, Bu, jadi petani pala ini? Mau bilang berapa lama, sudah puluhan tahun lah. Puluhan tahun? Iya, umur sampai sudah dari tahun 1999. Saya lahir berarti Ibu nggak jauh. Ibu jadi petani sudah di kebun sini. Iya. Oke. Sejauh ini apa, Bu, kendala yang paling sulit untuk sebagai petani pala ini, Bu? Apa dari hasil jualnya susahkah, atau justru panennya susahkah, atau apa? Ya, kira-kira Pak, kalau mau bilang susah, mau bilang susah juga kalau dipanen. Karena mesti cari orang panen, kita hanya ambil saja tuh di bawah pungut di bawah. Iya, mesti orang lain yang panen. Kalau saya nggak bisa. Ya, tak bisa dipungkiri, dulu petani pala di Ternate hidup di tengah kejayaan rempah-rempah. Hasil kebun menjadi sumber penghidupan utama. Meski hidup sederhana, para petani kala itu memiliki harapan besar karena rempah adalah komoditas yang sangat dihargai di dunia. Kini, keadaan tak lagi sama. Petani pala masih setia merawat kebun warisan leluhur, namun harus menghadapi berbagai tantangan baru. Ibu, berarti ini kalau yang dijual tuh semuanya kah, atau yang paling laku tuh hanya foli dan bijinya saja, atau kulitnya juga, atau dagingnya, atau bagaimana? Daging juga bisa. Semuanya? Juga iya, semuanya itu harus bisa pakai, bisa dijual. Jual semua. Iya. Itu perbandingan harganya gimana, Ibu? Kalau misalkan yang paling mahal atau yang paling ibaratnya paling bagus tuh bijinya kah, fulinya kah, atau dagingnya? Yang paling bagus, yang paling mahal itu fulinya. Fuli ininya nih ya? Iya. Kulit ininya ya? Ini. Nah, Ibu berarti jual mentahnya seperti ini? Iya, begini. Tapi harus jemur dulu. Kalau fulinya ini per kilo sekarang, ya sekitar 250 lebih. 250.000 per kilo? Iya. Wah, berarti kalau Ibu sekali panen atau mau dikasih ke pengepul tuh berapa kilo biasanya bawanya? Ya, kalau panen, kalau banyak buahnya itu mungkin sampai 5 kilo ada.
Rosnita tinggal bersama cucunya tak jauh dari perkebunan pala. Saya pun mendatangi rumahnya karena ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kehidupan petani pala di Ternate seperti Rosnita. Ibu, rumahnya ini, Bu? Iya, rumah saya. Iya. Saya boleh masuk ke dalam, Ibu? Bisa. Boleh masuk ya? Silakan. Izin masuk, Bu ya? Iya. Saya mau lihat rumahnya Ibu. Wah, ini lantai 2 sebenarnya, Bu? Iya, lantai 2. Ini kenapa bisa seperti ini rumahnya, Bu? Ya, karena Sebelum masuk sini. begini Pak, saya kasih tinggal terlalu lama, tidak ada biaya untuk merehab, jadi jadinya begini Pak. Dimakan rayap banyak, Bu ya? Iya, rayap sudah makan Bu. Pak, Memang hasil dari hasil pala ini kan juga ini tidak juga tidak bisa, hanya cukup. untuk makan, toh hidup sehari-hari begitu saja. untuk jauh dari kata sejahtera. Itulah yang terlintas di benak saya setelah melihat rumah Rosnita. Namun, Rosnita tak menyerah begitu saja. Ia tetap semangat bekerja dan bersyukur atas hasil yang ia dapatkan. Wah, ini nanti kalau hujan bagaimana, Bu? Ini kan atapnya bolong. Ini bagaimana kalau hujan, Bu? Kalau hujan tidak apa-apa, cuma masih? di dapurnya Dapur. itu sudah bolong. Oh, ini Di- tempat masak dapur Ibu, Iya, dapur ya? dapur ini tidak ada air, jadi air ini dapur cuma Kenapa? Air susah kan di air sini? hujan susah, Air bersih susah. susah. Mesti beli jadi air satu tangki itu sampai kalau tangki pam 100.000. 100.000. Kalau yang tangki-tangki kecil 80.000. Maksudnya untuk PDAM, itu. untuk air tanah Di pun atas tidak sampai- ada sini. Tidak ada. Berarti harus beli air ini. Mesti beli air. Iya, iya. Nggak bisa. Coba saya jalan situ, Bu ya. Iya. Oh, ini air bersih semua nih, Bu ya. Iya, ini air hujan ini. Air hujan ini? Air hujan ini. Cuma kalau mau cuci apa kita ambil yang bersih. Oh. Baru iya air hujan ini. Iya. Baru kalau untuk mandi, untuk Mandi enggak bisa. harus beli air berarti. Mesti beli air. Di mana beli airnya, Bu? Nanti ada yang jalan itu. Ada orang ada di mobil kan, nanti pesan. Iya. Biasanya beli air tuh berapa ini? Berapa banyak? Satu profil. Satu profil itu 80.000. Hasil panen buah pala dari petani akan dikirim ke pengepul. Saat ini, hasil panen petani pala di Ternate umumnya akan dikirim ke Surabaya atau Manado dalam keadaan utuh dan kering. Baru setelah itu, biasanya pala akan diekspor ke Cina. Namun, ada satu hal besar yang menjadi kendala yang mengancam hasil panen pala, yakni aflatoksin, jamur yang biasanya ditemukan pada produk pertanian seperti kacang-kacangan dan berbagai jenis rempah. Aflatoksin sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai penyakit serius pada manusia dan kematian pada hewan. Ya, racun dari jamur salmonella di dalamnya. Jadi karena apa? Pengeringan. Jadi pengeringannya terlambat, jadi pala yang kurang kering, pengeringannya tidak dirawat, akhirnya menyebabkan munculnya jamur. Jamurnya salmonella, nanti dia berkembang. Nah, itu kesulitan kita, salmonella itu muncul dari dalam. Ya kita tidak kelihatan secara fisik, dia bisa muncul dari dalam. Nanti dia sampai mungkin keluar ya, kerusakan sampai satu struktur ini mungkin sekitar 2 bulan. Jadi waktunya itu terlalu panjang, itu kadang-kadang ya pasti ada yang miss ya di situ. Kalau umpama dia kelihatan jamurnya kelihatan ya, kayak dia muncul di luar, itu mungkin kita masih bisa sortir dari mata ya. Dalamnya. Ya. Tapi kalau dari dalam kita sudah kesulitan. Terjadi muncul itu berarti pada saat proses pengeringan di petani ya? Betul. Jadi kita sampai di sini kan kita hanya membantu dengan blower. Jadi kita dengan blower supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut kan. Jadi pengeringannya kita bantu dengan blower. Karena pala ini sendiri setelah dikupas yang kita terima petani sudah tidak bisa dijemur secara langsung. Kita jemur tuh harus menggunakan goni, tapi resiko pecah juga tinggi. Betul, panas kan. Nah minyaknya tinggi akhirnya dia meletus. Meletus itu menjadi retakan itu jadi jamur. Ya, walaupun ketika diekspor, bentuk buah pala masih dalam keadaan utuh. Namun, tetap harus dikeringkan lagi. Karena ketika diekspor, buah pala harus benar-benar kering hingga kadar airnya maksimum 9%. Jika lebih dari itu, buah pala akan busuk dan menurunkan harga jual.
sampai per hari ini ya rata-rata mungkin lebih stabil ya. Lebih stabil. Stabil aja. Maksud saya sudah 2-3 tahun ini kelihatan pasar itu enggak terlalu naik, terlalu tinggi, turun pun waktu panen raya pun turun pasti ya. Panen raya turun sekitar 20%, tapi setelah itu balik lagi. Tapi harga 3 tahun lalu dengan harga per hari ini rata-ratanya ya itu masih sama. Hal utama yang menghambat pemerataan ekonomi di Maluku Utara, terutama di daerah pelosok, adalah konektivitas. Hal utama yang menghambat pemerataan ekonomi di Maluku Utara, terutama di daerah pelosok, adalah konektivitas. Kan kita pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, 34%. Tapi kita tuh masih banyak jalan dan jembatan, terutama di daerah pinggiran itu yang belum terkoneksi. Sedangkan 60% kita itu petani, 20% itu nelayan. Jadi kan mereka harus bisa mobilisasi ya hasil panennya, hasil tangkapannya ke pasar. Jadi kalau jalannya nggak bisa connect kan nggak bisa tuh panen mereka, sehingga tidak ada pemerataan. Gubernur Maluku Utara, Sherly Chwanda menyebut, jika pendapatan dari tambang nikel yang membuat pertumbuhan Maluku Utara tertinggi se-Indonesia bisa dialihkan untuk pengembangan perikanan, pariwisata, dan pertanian, bisa jadi masyarakatnya bisa sejahtera.